Ya, shalom, selamat sore, sahabat SU. Mohon maaf tadi ada video yang terpotong dan saya harap tidak mengganggu sukacita kita di sore hari ini. Ya, selamat bertemu kembali di dalam acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia, di mana di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas satu tema, yaitu tentang mental health, ya. Tema yang saat ini begitu banyak dibicarakan oleh orang-orang. Namun kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental atau menjaga dan memelihara kesehatan mental anak dan remaja. Tentunya ini penting bagi kita sebagai orang tua ataupun selaku pengajar, pendidik, ataupun pemerhati anak dan remaja. Ya, bagaimana menjaga dan memelihara kesehatan mental mereka dalam menghadapi dunia yang semakin hari rasanya semakin tidak mudah bagi mereka dan tentu bagi kita juga. Dan di sore hari ini ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Lahargo Kembaran. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sehat jiwa. Ya, selamat sore, salam sehat jiwa, Pak. Dan juga narasumber kita yang kedua adalah Ibu Charlotte Priyatna. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu, selamat sore ya, selamat petang ya. Ya, sedikit informasi tentang kedua narasumber kita. Bapak Lahargo, Dr. Lahargo ini adalah seorang spesialis kesehatan jiwa dan saat ini beliau bertugas atau melayani di Rumah Sakit Dr. Marsuki Mahdi Bogor dan juga Rumah Sakit Siloam Bogor ya sebagai psikiatri, dan juga Ibu Charlotte Priyatna ini adalah pendiri dari Sekolah Atalia di Gading Serpong ya. Mungkin itu sedikit perkenalan kita dengan kedua narasumber. Kita akan segera memulai Bapak Ibu acara kita di sore hari ini. Mari kita memulainya di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang baik di petang hari ini. Kami boleh bertemu bersama-sama karena kami begitu peduli dengan anak-anak dan remaja yang ada. Tuhan titipkan kepada kami supaya kami bisa menjaga dan memelihara kesehatan mental mereka dalam menghadapi dunia yang semakin tidak mudah ini. Tuhan tolong kami, tolonglah juga kedua narasumber kami dalam menyampaikan materinya, sehingga apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan juga dan kami bisa memahami itu dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai pendidik dan pemerhati anak dan remaja. Berkati waktu ini ya Tuhan dan juga semua yang kami gunakan, perangkat maupun sinyal, agar bersama-sama di dalam tangan Tuhan menjadi baik dan kami bisa mengikuti dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, langsung saja Pak, saya serahkan kepada Bapak Dr. Lahargo untuk menyampaikan materi yang pertama, kemudian setelah itu yang kedua oleh Ibu Charlotte ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi, selamat sore ya. Saya baru pulang dari praktek ini, jadi pas waktunya mepet banget. Selamat sore buat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk bisa kita mengikuti dan berdiskusi bersama untuk topik yang akan kita bahas pada sore hingga malam hari ini. Apakah sudah terlihat layarnya? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, jadi topik yang akan dibawakan adalah menjaga dan memelihara kesehatan mental anak dan remaja. Ya, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah mulai ya meninggalkan pandemi dan juga mulai menuju kepada endemi. Ya, secara tidak langsung kita pasti akan ada rasa lega, gembira gitu ya, bahagia bahwa akhirnya nih udah bisa lepas masker di tempat umum, meskipun akhir-akhir ini udah mulai meningkat lagi ya kasusnya. Anak-anak udah bisa sekolah nih, kita udah bisa lebih banyak kumpul ya dengan keluarga, relasi, teman, dan sahabat. Ya, di satu sisi sepertinya ini sesuatu hal yang cukup menyenangkan ya, ada sebuah chapter yang baru dalam kehidupan yang ini akan membuat kita lebih happy, lebih gembira. Tapi apakah memang demikian ya keseluruhannya?
Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebuah rilis dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa COVID-19 kemarin, pandemik tersebut, itu meningkatkan angka masalah dan gangguan kejiwaan nih di seluruh dunia. Ada gangguan cemas, gangguan depresi, dan pandemi ini menjadi semacam wake up call ya, sesuatu hal yang alarm yang membangunkan kita gitu ya, bahwa penting banget nih adanya suatu pemahaman, pengetahuan dan skill bagaimana kita bisa meningkatkan layanan dan dukungan kesehatan jiwa, terutama pada anak dan remaja tentunya. Bagaimana kondisi mental anak dan remaja zaman sekarang ini gitu ya? Kalau saya pribadi gitu ya, saya hari ini di rumah sakit jiwa dan juga di salah satu rumah sakit swasta itu kurang lebih ada 70 pasien yang saya tangani nih hari ini, dan 30%-nya itu adalah anak dan remaja gitu ya. Nah, sepertinya mereka memang nggak sedang baik-baik aja ya saat ini. Ini aja sebelum tadi saya ke sini ada seorang teman sejawat yang sharing gitu ya, konsul gitu ya. Dok, ini anak saya kok kayaknya akhir-akhir ini agak cemas dan sering overthinking ya tentang masa depannya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu gambaran mungkin ya bahwa topik ini cukup relevan dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Kita coba lihat beberapa informasi data berikut ini. Lembaga Kesehatan Dunia 17 Juni kemarin itu merilis sebuah laporan yang sangat penting ini di seluruh dunia tentang World Mental Health Report gitu ya. Jadi laporan kondisi kesehatan mental untuk seluruh masyarakat dunia. Nah, apa yang dilaporkan oleh WHO ini cukup menarik gitu ya. Karena kalau kita lihat angka kejadian gangguan jiwa nih di seluruh dunia, kalau saya ambil anak dan remaja itu di bawah 5 tahun sampai dengan 15-19 tahun, ternyata masalah mental disorder ini cukup banyak ya. Gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, gangguan depresi ya banyak nih, bipolar, ansietas, eating disorder, autism, attention deficit hyperactivity disorder, ada gangguan perilaku menentang, gangguan perkembangan, dan gangguan-gangguan lain. Jadi inilah suatu kondisi potret masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ini hal yang real, hal yang nyata, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat atau kayak halu aja nih, kayaknya baik-baik aja kok anak dan remaja. No, inilah kondisinya dan ini adalah suatu informasi terbaru Juni kemarin baru dirilis oleh WHO. Sungguh miris bahwa anak-anak zaman sekarang juga banyak nih yang punya ide-ide untuk mengakhiri hidup ya gitu. Kejadian bunuh diri ini cukup banyak. Dan kita lihat di sini angkanya memang paling banyak di anak dan remaja ya gitu. Bahkan dari anak yang masih kecil gitu ya, masuk umur 10 sampai meningkat ke angka remaja, ini peningkatan resiko untuk bunuh dirinya semakin meningkat. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Indonesia juga membuat suatu survei ya masalah psikologis dalam 2 tahun pandemi ini. Dan apa yang kami dapatkan, mereka yang mengisi survei ini banyak sekali di kalangan anak remaja dan dewasa muda ya. Dan kita mendapatkan ada 75% ternyata masyarakat Indonesia yang memang sudah mengalami masalah psikologis. Oke lah, anak dan remaja mungkin proporsinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya pada orang tua yang punya masalah psikologis, bukankah itu juga akan berdampak ya bagi pertumbuhan, perkembangan, pola asuh yang diterapkan pada anak mereka? Orang tua yang stres dan punya masalah psikologis tentunya tidak bisa menerapkan pola asuh yang optimal yang dibutuhkan oleh anak, dan itu bisa berujung kepada masalah psikologis juga pada anak mereka. Gangguan cemas, ansietas ini cukup banyak akhir-akhir ini gitu ya. Ini 50% kasus yang saya tangani di poliklinik adalah gangguan kecemasan atau ansietas dengan berbagai jenisnya. Masalah depresi juga di atas 70% ya, bahkan dari mereka yang depresi itu sudah lebih dari 50% merasa ingin mati saja gitu ya, ingin melukai diri sendiri. Trauma psikologis juga dilaporkan cukup banyak, 84%. Nggak bisa dipungkirin ya bahwa
pandemi kemarin itu meninggalkan efek traumatis bagi banyak orang. Kehilangan orang yang dikasihi, situasi keadaan yang tidak diinginkan, loneliness ya, kesepian rasanya, merasa diabaikan, sendirian. Nah, ini semua merupakan trauma psikologis yang cukup berdampak ya terhadap munculnya berbagai gangguan jiwa yang lain. Masalah bunuh diri juga demikian, 85% ini mengalami masalah bunuh diri gitu ya, dan sudah banyak yang sudah bersiap untuk mengakhiri hidup katanya. Sungguh tragis ya, tapi bisa jadi masalah-masalah kesehatan jiwa yang kami coba potret di Indonesia ini adalah diri kita sendiri, mungkin dalam keluarga kita, mungkin anak kita, saudara kita, orang tua kita. Itulah yang kita coba lihat dan coba kita tingkatkan ini pengetahuan, wawasan, dan skill kita untuk bisa mencegah munculnya gangguan ini, terutama pada anak dan remaja. Dan kalau ini terjadi, apa sih yang harus kita lakukan secara evidence based untuk bisa dapat pertolongan, sehingga gangguan ini bisa kemudian dipulihkan. Pada anak dan remaja, saya mendapatkan adanya suatu tren mereka melakukan yang namanya self-harm ya, atau self-injury. Seorang anak SMP atau SMA gitu ya datang ke tempat praktek saya sendirian loh gitu ya, nggak ada orang tuanya gitu ya, begitu duduk gitu ya dia langsung gulung nih ujung bajunya gitu ya, terus dia tunjukin bekas goresan-goresan dia baru melakukan cutting gitu ya. Jadi self harm itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan gitu ya. Anak-anak muda 10% sudah mulai banyak nih, mungkin lebih ya dari itu, yang melakukan hal ini. Dan mereka ingin memindahkan nyeri secara psikologis kepada nyeri secara fisik. Karena kalau secara psikologis nggak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang mereka sharing gitu ya, curhat gitu ya. Dok, kalau saya ngomong ke orang tua saya, dok, saya nih punya masalah mental, emosional, saya dibilang, kamu kurang berdoa nih, aduh kamu kurang beribadah nih, gitu ya, kamu melakukan ini dong, dengerin lagu-lagu rohani, dan lain sebagainya, gitu. Itu nasihat-nasihat yang mereka dengarkan. Ya, mereka sudah coba lakukan itu, tapi ternyata itu masih tetap mereka dapatkan. Cutting, hitting, burning adalah metode-metode self-harm yang seringkali dilakukan oleh anak dan remaja di masa sekarang ini. Apa sebenarnya yang terjadi ya ketika mereka kok sampai ingin melukai dirinya sendiri ya? Kok sampai menyakiti diri sendiri seperti itu? Sebenarnya seperti apa sih kejadiannya? Ini sebuah self-harm cycle yang perlu kita pahami ya. Anak dan remaja ini mengalami yang kita sebut emotional suffering. Mereka stres, ada masalah mental emosional, ada stressor problem mungkin di sekolah, di keluarga, dalam relationship mereka, beban-beban, tugas-tugas mungkin. Nah, emotional suffering ini seringkali mereka nggak mampu meresponnya dengan baik, coping mekanismenya kurang begitu bagus, dan akhirnya jadi bertumpuk, jadi emotional overload namanya. Nah, ketika sudah emotional overload itu mereka mengalami yang namanya kepanikan, kegelisahan, bingung, apa yang harus dilakukan, dan yang mereka coba kerjakan adalah yang spontan, impulsif yang mereka bisa lakukan, yaitu self-harm. Beberapa melukai diri mereka sendiri, beberapa lagi mencoba bermain games dan berujung kepada games addiction. Ada lagi yang akhirnya pakai narkoba gitu ya, pakai sabu ekstasi, atau di anak-anak muda sekarang nih pakai trihex, heximer, dextrometorphan gitu ya. Ada beberapa pasien saya gitu yang gaduh gelisah, masih remaja nih, 16-17 tahun gitu ya, ngamuk-ngamuk di UGD gitu kan. Kemudian saya ditelepon sama dokter jaga gitu ya. Akhirnya saya instruksikan ya udah disuntik injeksi dulu gitu ya, injeksi diazepam, haloperidol, pasiennya tenang, besoknya saya visit, saya tanya gitu ya, apa yang terjadi pada diri kamu sampai kok kemarin kami temukan kamu ngamuk-ngamuk gitu ya. Oh itu dok, saya punya banyak masalah lah gitu ya. Terus kamu gimana cara mengatasinya? Saya minum pil katanya gitu. Pil apa itu? Trihex, trihexyphenidyl ya, atau heximer. Berapa tablet? 5 tablet. Saya minum ini apa namanya tramadol. Wah, sekarang banyak tuh anak muda sekarang ya mencari ketenangan tuh dengan minum obat-obatan begitu. Berapa banyak? 10 tablet. Saya minum ini obat batuk ya, ada satu obat batuk saset yang huruf depannya K gitu ya. Oh, gimana kamu minumnya? Wah, saya 10 saset saya masukin ke dalam satu gelas, saya minum semuanya gitu ya. Itu kandungannya dextrometorphan gitu.
Waktu saya tanya, kenapa kamu melakukan itu semua? Saya ingin ini dok, Jisamsu. Wah, apaan Jisamsu? Jiwa sampai ke surga katanya. Jadi mereka ingin ketenangan, tapi melakukannya itu dengan melakukan self harm seperti itu. Ada juga yang berujung kepada pornografi, judi online gitu ya, perilaku-perilaku impulsif yang akhirnya menyakiti diri mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan dengan self harm ini memang memberikan efek nyaman, efek tenang, tetapi hanya sesaat atau yang kita sebut temporary relief. Karena dopamin, zat yang bikin ketenangan, kegembiraan itu keluar pada waktu mereka self harm, main games, nonton pornografi, buka-buka medsos, pakai narkoba gitu ya, pakai obat-obat terlarang, tapi hanya temporary relief. Tetapi apa yang kemudian terjadi berikutnya adalah muncul rasa malu, bersalah, berdosa, kecewa, dan nggak selesai konflik yang mereka hadapi itu, dan itu akan memperberat emotional suffering. Nah, di mana pertolongan bagi mereka saat mereka seperti ini? Karena sesungguhnya ketika seorang anak dan remaja itu melakukan self harm itu adalah crying for help, suatu tangisan minta tolong, tolong di mana nih? Ayah ibuku mana gitu ya, mana kakakku, abangku, orang-orang yang katanya mengasihiku, di mana mereka semua saat aku membutuhkan pertolongan seperti ini. Materi yang akan dibawakan oleh saya dan pembicara berikutnya ini mudah-mudahan bisa menjawab ya dan menghadirkan pertolongan itu sehingga anak dan remaja pada akhirnya bisa mendapatkan pertolongan, paling enggak pendampingan, paling enggak telinga yang mau mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Di masa pandemi, gadget itu juga jadi satu kebutuhan yang sangat penting ya, tentunya manfaatnya banyak banget gitu ya. Bahkan menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia cuma 5, sekarang ditambah nih kayaknya ya, wifi dan baterai gitu ya. Anak saya pagi tadi kuliah, Pak ini wifi-nya mati, gimana gitu ya. Jadi wah pasti heboh, rame gitu kan ya. Jadi gadget itu kayak jadi kebutuhan ya. Nah, tetapi Plato mengatakan segala yang berlebihan akan punya efek sebaliknya ya, yang tidak baik. Selaras dengan itu, Lembaga Kesehatan Dunia WHO juga menyampaikan ada begitu banyak dampak negatif yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan gadget ini berlebihan. Salah satunya aktivitas fisik jadi berkurang ya. Karena dengan bermain gadget yang berlebihan, kita sini sekarang dikenal dengan generasi rebahan gitu ya, sedentary lifestyle. Dikit-dikit tiduran, berbaring, bersandar, ya, kurang bergerak. Jam tidur dan bangun jadi berubah, kemudian begadang sampai malam, ada beberapa keluhan fisik, nyeri kepala, mata, belum lagi konten-konten kekerasan, pornografi, cyberbullying yang dilakukan, dan kecanduan ya, game online, judi online, medsos itu banyak banget kasusnya sekarang ini. Berikut ini tanda-tandanya nih, kalau anak dan remaja itu sudah pakai gadget berlebihan, dan ini udah mulai makin banyak ya, dan marak sekali. Orang tua udah mulai banyak yang komplain ini anaknya kecanduan gadget, karena saat pandemi kemarin memang kan harus pakai gadget gitu ya. Tetapi penggunaan yang tidak diawasi, dimonitor dengan baik, mengakibatkan mereka akhirnya menggunakan gadget untuk hal-hal yang lain, yaitu games, medsos, yang berujung kepada kecanduan. Moodnya terganggu, fungsi dasar kehidupan juga terganggu, belum lagi performance mereka di sekolah, kuliah mungkin juga mengalami penurunan, relasi yang juga tidak baik dengan orang lain, lebih banyak menyendiri, tidak mau bersosialisasi, itu yang terjadi. Jadi bahaya penggunaan gadget ini bisa pada kesehatan fisik dan juga pada kesehatan jiwa ya. Sebuah riset yang dilakukan oleh seorang teman sejawat saya, Dr. Christiana Siste, itu melihat gitu ya bahwa 7 dari 10 remaja perempuan tuh kecanduannya medsos ya, media sosial. Cari informasi, menjalin pertemanan, mengisi waktu luang, membandingkan diri sendiri ya, itu menjadi tujuannya. Sementara 9 dari 10 remaja laki-laki itu kecanduannya games online. Dia ngerasa dapat tantangan, bisa berkompetisi, mencari kesenangan, bersosialisasi. Ada seorang pasien saya yang harus dirawat di tempat rehabilitasi mengatakan gitu ya, dok, saya kalau di dunia nyata mau anaknya cupu dok, culun gitu ya, nggak punya temen apa segala macam lah gitu ya, sendirian.
Tapi kalau di game online saya leader dok gitu ya, main PUBG, main Mobile Legends tuh jago banget saya dok gitu ya, dan saya mendapatkan self esteem ya, harga diri yang meningkat di situ. Mungkin selama ini memang kita kurang menghargai dia ya, sehingga dia harus mencarinya ke game online. Berikut ini prinsipnya nih, bagaimana kita bisa memelihara kesehatan jiwa anak dan remaja. Pastikan mereka punya koneksi yang baik ya, punya positive relationship, bisa berkontribusi dalam komunitas, merasa dimiliki dan berempati kepada orang lain. Kemudian function gitu ya, cognitive skill, edukasi itu penting banget gitu ya. Bagaimana mereka bisa dapat pilihan-pilihan yang sehat, ada skill-skill baru yang mereka bisa dapetin. Cope gitu ya, kalau mereka dapat keadaan yang nggak mereka harapkan, mereka bisa mengatasinya gitu ya, bisa mengatasi stres, manajemen stres, coping mechanism yang baik, mengatasi emosi-emosi yang mereka rasakan. Dan thrive, bertumbuh gitu ya, bertumbuh, menyadari apa kemampuan dan potensi serta talentanya, feel good dengan apa yang mereka miliki tersebut, nggak harus membandingkan dengan orang lain. Nah ini prinsip-prinsip dasar gimana kesehatan mental itu bisa menjadi lebih baik. Ya, anak remaja sekarang itu juga banyak yang mengalami stres ya katanya ya. Wah, stres nih gua nih, atau istilahnya apa, kena mental nih gua, kena mental gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang sering dipakai itu gitu ya. Waduh, butuh healing nih, butuh healing gitu ya. Banyak yang bilang gitu. Supaya bisa mantap jiwa butuh healing gitu ya. Nah, jadi prinsipnya healing adalah kita bukan berarti lari dari masalah itu jadi healing ya. Healing kadang-kadang, wah mau jalan-jalan ke Bali, mau healing dulu gitu ya. Mau nonton ini biar bisa healing. Nah, itu bukan prinsip healing yang benar ya. Jadi prinsipnya jangan memperbaiki masalah, gitu ya, tapi perbaiki caramu menyelesaikan masalah. Maka masalah itu terselesaikan. Nah, kemampuan ini yang belum terlalu dipahami dan dimiliki dengan baik oleh anak dan remaja, sehingga kita sebagai orang tua, pembimbing, pendamping, itu penting sekali memfasilitasi, menjadi fasilitator yang baik ya bagi anak dan remaja ini agar bisa kemudian menyelesaikan masalahnya dengan baik. Wah, ini dia healingnya anak dan remaja zaman sekarang ya. Mau nonton Netflix lah, healing ke Bali, check out barang di toko online, mungkin staycation. Wah, ini healing-healing yang menurut mereka cocok ya, sesuai. Tapi seperti apa sebenarnya healing yang sebenarnya ya? Kita menyadari anak-anak remaja sekarang ini ada banyak masalah, challenge, tantangan dalam kehidupan mereka, dan tidak jarang itu berujung memang kepada stres gitu ya. Stres dalam satu sisi kita butuhkan, anak-anak butuhkan agar mereka bisa mengeluarkan potensinya yang terbaik. Tetapi kalau manajemen stresnya kurang begitu bagus atau stresor yang cukup berat, itu yang bisa berujung kepada masalah dan gangguan jiwa tentunya. Nah, mendampingi anak dan remaja dalam menjaga kesehatan mentalnya kita bisa lakukan dengan 4 pilar berikut ini. Kita ajarkan mereka fokus pada apa yang dapat kamu kontrol, lakukan self-love, manajemen stres, dan stop overthinking. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat mereka lebih paham ya tentang hal ini. Mungkin nanti dari pembicara kedua secara teknis akan lebih banyak mungkin hal-hal yang mau dibahas. Ya, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak karena anak-anak sekarang ini dikatakan mereka generasi stroberi gitu ya. Jadi generasi stroberi itu apa gitu ya? Generasi stroberi kayak buah stroberi ya. Buah stroberi itu kan bagus ya, merah gitu ya, menyala gitu, seger rasanya gitu. Dan kalau apa rasanya juga manis. Tetapi buah stroberi itu kita ketika mendapatkan tekanan gitu ya, kena pencet, kena injek, langsung hancur dia. Nah, seperti itulah generasi stroberi sekarang ini. Anak-anak sekarang itu pengen yang gampang, yang mudah, yang cepat gitu ya. Gimana sih supaya bisa dapat uang banyak? Oh, jadi ini aja apa YouTuber gitu ya, selebgram gitu. Sehingga mereka ngejarnya hal-hal yang wah banyak nih subscribernya, banyak nih followernya. Nah, itu yang mereka ingin dapatkan secara instan. Nah, tetapi kita perlu mengajari mereka ya bahwa hidup itu tidak selalu memberikan apa yang kamu mau. Hidup itu memberikan apa yang kamu butuhkan.
Bertahanlah saat kamu mendapatkan situasi yang tidak kamu harapkan, karena mungkin setelah itu kamu akan dapat kebaikan. Seperti ilustrasi gambar ini ya, bunga yang kecil ini ketika kena air hujan kok rasanya nggak enak banget ya, sakit mungkin badannya. Tapi ternyata itu yang dia butuhkan untuk dia bisa bertumbuh menjadi bunga yang indah dan berwarna-warni. Menghadapi anak dan remaja di zaman sekarang ini, kita perlu mengenal ya, seperti apa kondisi kesehatan jiwa mereka. Ini ada sebuah alat screening yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mengetahui kondisi kesehatan jiwa anak dan remaja. Screeningnya kita sebut sebagai SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire, gitu ya. Nanti screening ini ada untuk umur 4-10 tahun, ada untuk umur 11-18 tahun. Ini untuk mendeteksi nih, seperti apa sih kekuatan dari anak ini, seperti apa sih kesulitannya ya menghadapi kehidupan ini. Nanti kita akan bisa melihat skor kesulitan secara umum yang juga bisa dibagi menjadi beberapa domain. Apakah anak ini punya gejala emosional? Apakah anak ini punya masalah perilaku? Atau dia punya masalah hiperaktivitas ya? Atau ada masalah dengan teman sebayanya? Nanti kita bisa lihat dan total skornya juga bisa kita tahu dengan cut off yang bisa kita baca dengan mudah. Gejala emosional, nah ini gejala-gejalanya gitu ya. Gejala perilaku, ada emosi marah yang meledak-ledak kah gitu ya. Atau hiperaktivitas nih, banyak nih anak-anak yang hiperaktif, terus bergerak, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa nyelesain tugas dengan cepat sampai selesai. Atau dia punya problem ya dengan teman sebayanya. Nah ini dengan questionnaire ini itu bisa dilakukan. Dan juga kita dengan questionnaire ini bisa melihat skor kekuatannya nih atau perilaku proposisinya sosialnya gitu ya, propososialnya. Kalau anaknya sudah masuk usia-usia remaja di atas 15 tahun, kita bisa pakai juga sebuah screening yang kita sebut SRQ, Self Rating Questionnaire. Ini ada 29 pertanyaan yang dijawab yes or no gitu ya. Dalam 1 bulan terakhir ini apakah lebih sering merasakan hal-hal seperti ini. Nanti setelah diisi, kita akan scoring gitu ya, dan interpretasinya, kalau ada 6 jawaban ya di nomor 1-20, berarti anak remaja ini punya gangguan mental emosional. Kalau ada 1 jawaban ya dari nomor 21 ya, nomor 21 cuma 1, wah ini ada pakai nih zat psikoaktif gitu ya. 1 jawaban ya di nomor 22-24, ini yang kita sebut gejala psikotik atau kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak nyata ya. Ini merupakan suatu masalah kesehatan jiwa yang serius nih, perlu penanganan lebih lanjut. Atau ada 1 jawaban ya dari nomor 25-29. Ini yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Ya, menjadi orang tua, menjadi kakak, pendamping bagi anak-anak gitu ya, kita punya kemampuan dan punya kekuatan untuk mengubah mereka menjadi lebih baik dan indah. Sehingga kehadiran kita sebagai orang tua itu penting banget bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak dan remaja. Mari mendampingi mereka bersama-sama menghadapi tantangan zaman yang besar. Ya, jadi tantangan bagi kehidupan anak dan remaja di masa kini sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Mari menjadi mitra
mitra, menjadi partner mereka untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang besar itu. Sehingga sebesar apapun tantangan itu bisa terlewati tentunya gitu ya. Kita coba kenalin ya beberapa gejala-gejala gangguan kejiwaan yang banyak nih terjadi pada anak dan remaja. Yang pertama adalah depresi. Nah, ini cukup banyak ini ya. Ada gejala-gejalanya adalah mood yang depresif, sedih, murung, irritable, sensitif banget, baper gitu ya anaknya, bawa perasaan. Kehilangan minat, dia jadi nggak hobi dengan hal-hal yang sebelumnya dia senangin. Energinya drop, kok ini anak kayaknya males banget bergerak ya, mager, gampang capek, mau kemana-mana capek, lelah gitu ya, dan ada nyeri yang hilang timbul. Kemudian kita lihat perhatian dan fokus serta konsentrasi serta memorinya jadi terganggu juga. Harga diri hilang, kepercayaan diri menurun, seolah-olah tidak punya masa depan, ini bisa terjadi menjadi gejala depresi. Dan yang paling berat pada depresi itu adanya keinginan untuk menghilang gitu ya, menyakiti diri sendiri atau pikiran tentang kematian. Nah, kita kenal ini gejala-gejala depresi seperti ini. Ada juga yang sekarang ini cukup banyak yang kita sebut gangguan psikotik ya atau skizofrenia. Itu gangguan jiwa berat nih. Kalau udah berat seperti ini harus cepat-cepat dibawa ke psikiater. Ada halusinasi, dengar suara bisikan, lihat bayangan yang tidak nyata. Ada waham atau delusi, ya keyakinan yang salah. Kayaknya aku kok diliatin sama orang ya, kok aku kayaknya ada yang mengamati nih, ada yang ngejar-ngejar aku nih, padahal nggak ada gitu ya. Kemudian ada bicara dan perilakunya aneh, bicara nggak nyambung, ngaco, bertingkah laku yang nggak wajar, ngomong sendiri, ketawa sendiri, emosi dan pikiran terganggu, gampang marah, fokus konsentrasi menurun, dan nggak mau bersosialisasi. Ini gejala-gejalanya. Pada anak yang lebih kecil, kita kenal juga ada beberapa gangguan ya, misalnya ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kita kenal kriterianya itu kalau misalnya ada 6 gejala, paling sedikit 6 bulan ya, dan biasanya sebelum 12 tahun ini udah bisa kita temukan ini. Gejalanya ada dua kelompok ya. Pertama, inatensi. Nah, kalau anak itu nggak bisa memperhatikan secara detail, ceroboh, sulit memusatkan perhatian, nggak dengerin kalau diajak ngomong, nggak mengikuti instruksi, sulit ya mengerjakan tugas yang terorganisir, ya yang butuh usaha mental tuh dia hindarin, sering kehilangan gitu ya, ketinggalan barang-barang penting, gampang kedistraksi, dan sering pelupa ya dengan aktivitas harian. Ini gejala-gejala yang kita sebut inatensi. Kemudian ada gejala hiperaktivitas, impulsivitas. Ini anak kayak robot baru dikasih baterai alkalin yang baru ya, bawahnya bergerak terus ya, meninggalkan tempat duduk lah, manjat-manjat ke meja, kursi, lemari gitu ya. Kalau orang lagi ngomong selalu disela, menjawab pertanyaan sebelum selesai. Ya, ini gejala-gejala yang kita sebut hiperaktivitas dan impulsivitas. Pada anak-anak yang lebih kecil juga kita kenal ada gejala autisme ya, atau sekarang dibilang ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, ini tanda dan gejalanya ada kesulitan dalam komunikasi ya, gangguan dalam berhubungan sosial, dan gangguan perilaku. Nah, sulit komunikasi ini menjadi problem besar ya pada anak yang autisme. Bahkan untuk bahasa isyarat aja mereka pun kerap kali untuk sulit. Dan ini juga yang bisa berujung kepada masalah gangguan komunikasi pada mereka, sehingga apa yang mereka inginkan tuh nggak bisa diketahui oleh orang lain ya. Kemudian gangguan dalam berhubungan sosial, ini mungkin ciri-ciri yang paling sering kita lihat ya, bahkan kontak mata aja mereka nggak ada nih, anak autism tuh seperti itu ya, jadi seperti hidup di dunianya sendiri saja. Kemudian gangguan perilaku, gampang marah, nangis, tiba-tiba menjatuhkan diri, ada tindak gerakan-gerakan tertentu yang berulang ya, flapping misalnya, mengayun tangan, putar-putar barang, hanya menyukai objek tertentu. Kalau udah punya satu barang yang disukai itu terus gitu ya. Sulit tidur, bahasa cenderung yang kaku. Ya, jadi sebagai bagian penutup, bagaimana melakukan penanganan nih terhadap gangguan jiwa pada anak dan remaja seperti ini? Yang pertama, pastikan dulu ya healthy makan. Makanan tuh penting banget gitu ya. You are what you eat. Jadi pastikan tuh anak-anak tuh masuk makanan yang bernutrisi, bergizi ya. Jadi sayur, buah, ikan itu wajib. Hindarin benar pewarna yang berlebihan, mecin penyedap MSG, mie instan gitu ya, junk food, hindarin itu semua gitu ya. Jadi lakukan pola makan yang sehat. Pastikan anak tidur cukup.
tidur itu jangan dianggap sepele gitu ya. Kuantitas dan kualitas tidur yang baik pada anak akan membuat kesehatan jiwanya terjaga baik. Dalam waktu 4 kali dalam seminggu, pastikan anak punya waktu berolahraga, minimal 30 menit sehari. Itu akan membuat kortisol, hormon stres tadi itu bisa kemudian berkurang dan hilang karena munculnya hormon endorfin, itu hormon anti stresnya. Kemudian lakukan digital detox secara berkala ya pada anak-anak yang sudah mulai attachment terhadap gadgetnya berlebihan, itu harus dilakukan digital detox gitu ya. 1 hari bebas, tidak ada menggunakan gadget gitu ya. Atau kalau agak lebih berat, seminggu digital detoxnya, diet media sosial, matikan aplikasinya. Dan orang tua juga menjadi contoh yang baik ya bagi anak gitu. Di meja makan nggak boleh pakai gadget ya, kita sibuk WA-an di meja makan. Jadi orang tua role modelnya. Penanganan gangguan jiwa ini juga bisa diatasi dengan psikofarmaka ya. Ada obat-obatan antidepresan pada anak, anti cemas, anti psikotik, dan obat-obatan ini aman selama diberikan dan di bawah monitor dari psikiaternya. Kemudian psikoterapi. Psikoterapi adalah ketika kita datang ke profesional kesehatan jiwa, maka mereka akan memberikan terapi dengan berbicara untuk menguatkan mental dan juga merubah mindset. Kemudian penanganan yang berikutnya ada yang kita sebut terapi stimulasi atau terapi modulasi ya gitu. Ini adalah terapi salah satunya TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi di kepalanya itu diberikan stimulasi gelombang elektromagnetik. Itu akan membuat sel-sel saraf di otak yang tadinya terganggu keseimbangannya itu bisa pulih kembali. Kemudian ada terapi neurofeedback, ini melatih gelombang otak. Nah, pada berbagai gangguan mental emosional itu bisa terjadi gangguan keseimbangan gelombang di otak ya, ada gelombang delta, theta, alfa, beta, itu keseimbangannya bisa terganggu. Nah, terapi neurofeedback ini akan melatih lagi. Anak akan dipasang elektrode di kepalanya, dia melihat layar monitor dan menggerakkan gambar itu dengan pikirannya. Di situ dia lagi melatih gelombang otaknya. Support system penting banget ya, hadirlah orang tua sepenuhnya bagi anak-anak agar masalah kejiwaan mereka bisa teratasi. Ada program rehabilitasi psikososial juga di beberapa rumah sakit jiwa dan yayasan rehabilitasi. Ada sekarang ini saya merawat ya beberapa anak yang udah kecanduan games online gitu ya, judi online, pornografi ya, anak-anak remaja tuh umur 13 sampai 18 tahunan sudah harus dirawat di tempat rehabilitasi kan, dan hasilnya cukup bagus ya ketika mereka berjarak dengan gadget mereka itu, mereka kemudian bisa mengoptimalkan ya berbagai fungsi kehidupan mereka. Ya, sebagai penutup, when I replace by we, even illness become wellness. Mari bergandengan tangan bersama-sama ya. Kita sebagai orang tua, profesional di bidang kesehatan jiwa, misalnya guru, pendamping, semuanya kita punya peranan. Kita adalah superhero bagi diri kita sendiri mungkin. Tapi ketika bergandengan tangan dengan orang-orang sekitar kita dan juga dengan anak-anak dan remaja kita, kita menjadi super team. Superhero become super team. Mari kita dampingi anak dan remaja agar mereka dapat tersenyum ya, meskipun tantangan hidup mereka sangat besar. Yakinkan bahwa mereka nggak sendirian menghadapi ini semua. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagai penutup, saya boleh bermain sulap ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini anak-anak itu banyak yang ini ya, stres. Kalau anak-anak stres itu seperti pohon yang kering seperti ini ya, mereka nggak bisa berfungsi, nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik, bahkan banyak sekali hal-hal yang negatif pada diri mereka. Nah, pada hari ini kita semua sama-sama belajar gitu ya, bahwa kehidupan anak-anak itu nggak sendirian kok. You are not alone gitu ya. Ada kita orang tuanya, ada kita pendamping dan guru-gurunya yang care terhadap mereka. Memberikan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka akan merubah hidup mereka menjadi bunga yang warna-warni indah seperti ini. Seperti inilah seharusnya kehidupan anak dan remaja. Penuh dengan warna, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Lahargo untuk materinya, sangat menarik tentunya. Dan saya yakin ada begitu banyak sahabat SEO yang ingin bertanya, tapi tahan dulu Bapak Ibu, nanti boleh bertanya setelah narasumber kedua menyampaikan materinya. Dan langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Charlotte Priyatna untuk ya melanjutkan menyampaikan materinya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Edwin, terima kasih Dokter Lahargo. Rasanya nggak cukup ya, 30 menit juga tidak cukup. Dan rasanya saya juga ingin terus mendengar. Apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Lahargo kayaknya sudah komplit ya, sudah cukup ya. Ya, saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin sisi dari parenting ya, dari selama ini saya sebagai pendidik, kami yang kirim anak-anak ke psikiater ya, dan memang betul di dalam masa pandemi dan akibat pandemi ini jumlah anak yang stres, yang depresi itu meningkat, dan kata-kata yang paling sering muncul healing ya, healing jadi bahasa gaul. Ini wah yang tadi ya sudah dibahas ya, mau healing ke Bali gitu ya. Kalau healing itu kan berarti ada yang sakit ya. Nah, apa sih yang sakit gitu kan sehingga butuh healing. Nah, tadi juga sudah dibahas soal piramida Maslow. Ya, lucu juga ya bahwa WiFi gitu kan menjadi kebutuhan utama sekarang ini ya. Nah, Saudara, ketika kita berpikir secara fisik ya, fisik itu yang paling penting. Orang itu kalau sehat, sehat ya. Kalau sekarang kan kata-kata pembuka ketika ketemu ya, atau kata-kata penutup ya, sehat ya, ya sehat enggak, sehat ya gitu. Jadi kata sehat itu menjadi kata yang juga paling banyak ya selama pandemi ini, betapa pentingnya kesehatan. Nah, itu secara fisiologis, secara fisik ya, oh ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Saudara, kalau dari 5 ini saudara akan melihat yang mental health-nya itu lebih banyak daripada fisik, ya. Jadi tentu saja kebutuhan fisik utama tadi dikatakan pola tidur, pola makan, itu yang paling basic, ya, supaya tidak ada gangguan-gangguan lainnya. Tapi kebutuhan akan rasa aman, nyaman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Kesehatan mental. Jadi memang ketika sekarang ini mental health ya, setelah pandemi ini, wah lebih sering dibicarakan, lebih sering digaungkan di dalam webinar-webinar, dan kita menyadari ternyata pandemi ini ibaratnya seperti seperti MRI. MRI itu akan memperlihatkan sebetulnya kita sakit apa. Jadi kalau misalnya, aduh lutut saya sakit, ya mesti di MRI, dilihat ada apa yang terjadi. Perut saya sakit, kepala saya sakit, pusing, ya mesti di MRI supaya dilihat. Nah, saudara, pandemi ini memperlihatkan kita sebetulnya ada masalah. Masalah di dalam emosi, di dalam komunikasi, di dalam relasi, interaksi. Pokoknya semua yang belakangnya sih ya, ada masalah. Nah, begitu pandemi datang, nah muncul deh. Dan angka itu semakin meningkat. Tadi Dr. Lahargo sudah menyampaikan kepada kita jumlah yang meningkat, ya, mereka yang sakit secara mental. Ya, jadi kesehatan mental sejak kapan sih? Kesehatan mental terbentuk penting nggak sih? Kalau ya itu mah kalau remaja aja deh, atau kalau sudah dewasa, ya mungkin nggak anak-anak kena? Oh mungkin banget, ya. Apa saja yang membuat kesehatan mental anak bisa terganggu? Lalu bagaimana mengatasinya? Apa pengaruh orang tua dan keluarga sangat signifikan? Tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Lahargo dengan jelas, dengan rinci, baik ciri-ciri, baik penanganannya. Ya, C.S. Lewis mengatakan mental pain is less dramatic than physical pain, but it is more common and also more hard to bear. Oh, saudara, memang nggak kelihatan ya yang namanya mental pain, ya. Sakit mental tuh nggak kelihatan. Kalau nggak sampai, wah, udah bentuknya tadi ya self harm,
atau suicide. Nah, jadi kita tuh harus lebih aware, ya aware terhadap perubahan anak kita. Oh, dia udah mulai masuk kamar, dia udah mulai nggak mau ngomong, dia udah malas, dia nggak mau lagi mandi, dia males makan, apa yang menjadi kegiatannya sehari-hari, sekarang sudah menarik diri. Nah, kalau orang tua masih merasa begini, dia mah nanti juga bayar lagi kok, nanti juga oke lagi kok. Boleh nggak sih mulai sekarang radar kita lebih kuat, ya, sehingga kita bisa menangkap perubahan-perubahan itu. Ya, saya pernah ada satu murid, begitu di tahun 2020 ya, orang tuanya datang ke saya di bulan September. Anak ini sangat pandai, nilainya juga baik karena dia masuk di 3 besar begitu kalau kita peringkat. Dan ketika orang tuanya datang bahwa ada 80-an tugas yang belum disubmit, wah buat saya itu mengagetkan, ya. Dan orang tua ini bilang, Bu, bukannya anak ini nggak belajar loh ya, belajar sampai jam 3 pagi. Bukannya anak ini nggak ngerjain tugas loh, ngerjain. Tapi tuh dia saking perfectnya tuh ngerjain mulai dari di PC, pindahin ke laptop, pindahin ke iPad, nah tahu-tahu hilang di situ. Wah, stres ya. Nah, saya bilang ini harus ditolong dan ditolongnya harus rame-rame, nggak bisa ditolong sendirian. Jadi kenapa saya menghimbau sebetulnya orang tua ketika menemukan anaknya bermasalah segera cari pertolongan, ya, mau ke sekolah, ya, mau ke spesialis, ya, ke dokter, dan kita membutuhkan orang lain. Dan memang kita nggak boleh sendirian. Saya ingat ya ketika orang yang lumpuh dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, itu ada 4 orang dan 4 orang ini mesti kompak. Gimana cara nurunin orang yang lumpuh itu supaya dia nggak merosot, ya. Jadi ini perlu kerjasama 4 pihak dan 4 orang itu nggak pernah disebut namanya, tetapi mereka sangat berjasa karena berhasil menurunkan orang lumpuh ini. Bayangkan dari atap ya diturunkan. Dan kita itu seperti itu. Kita seperti 4 orang yang harus istilah saya tuh keroyokan gitu ya, keroyokan untuk positif ya, bersama-sama menolong anak-anak kita. Jadi masalah kesehatan mental tadi sudah dibahas juga ya, ada gangguan perilaku ya, kita melihat kok sekarang berubah ya, kegiatan yang dia lakukan kok wah dia menarik diri ya, secara emosional kok sensitif, mudah tersinggung, baru ngomong baik-baik dia udah marah-marah, gangguan perkembangan dalam belajar, nggak ada mood buat belajar, nggak ada semangat ya, gangguan hubungan dengan saudara kandung, dengan orang tua. Jadi kita melihat, jadi bukan sekedar, oh dia lagi bete, oh dia lagi mau mens misalnya ya, oh dia lagi ya kayak nyantai begitu, tapi boleh nggak kita melihat memang ini sudah mulai terganggu, ya. Ada pengalaman kemarin satu teman saya, dia pergi ke Amerika, anaknya kuliah di sana. Lalu suami istri ini cuma punya anak 1, putri tunggal, dan anaknya ngomong bahwa sekarang dia sedang mengalami mental illness, ya. Wah, orang tuanya nggak bisa terima. Papahnya tuh marah. Dan papanya bilang, jangan macam-macam kamu ya. Di keluarga kita nggak ada yang seperti ini. Ya, nggak ada. Jadi kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kamu belajar baik-baik, kamu tuh nggak kenapa-napa kok. Kamu tuh baik-baik aja. Jangan dikit-dikit ngomong seperti itu. Ya, papanya marah. Anaknya juga marah. Sampai mamahnya, waktu mamanya cerita, dia bilang, Bu, saya tuh lagi dapetin 2 orang yang gangguan juga ini. Gimana ngadepinnya? Kemudian dia bilang, saya secara bijaksana, saya bicara dengan si anak, saya tarik, saya ngomong. Dan si anak menceritakan bagaimana dia depresi, karena dia nggak bisa pulang ke Indonesia. Kemudian dia dengan tekanan-tekanan di kampus, tugas-tugas yang berat, ya.
lalu di dalam masalah pertemanan, dan dia bercerita. Jadi buat si anak, ketika saya mengalami gangguan, tapi buat si bapak, itu kayak sudah aib. Nah, ini konsep-konsep seperti ini yang harus kita luruskan. Namanya juga orang sakit. Ya sama kayak kita nih dari pilek, ya sakit pilek sampai sakit kanker gitu. Itu kan judulnya sakit, sama sakit. Ya, jangan dibilang pilek, itu kan cuma flu aja. Iya, tetap itu namanya sakit, ada gangguan, ya. Nggak bisa nafas gitu kan, hidungnya mampet ya, kemudian pencecap nggak berfungsi ya, walaupun cuma seringan itu, tetapi itu kan sudah gangguan di dalam kesehatan. Nah, sampai yang mental breakdown gitu ya sampai yang harus dirawat di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Dan sekarang angka itu luar biasa. Jadi ini macam-macam yang namanya mental disorder, tadi sudah disebut. Nah, ada satu istilah sebetulnya cabin fever. Ya, ini cabin fever ini yang saya kepingin orang tua juga lebih paham ya, apa sih yang dimaksud dengan cabin fever ini. Jadi gangguan kejiwaan tapi karena terjebak lama di sebuah rumah, di rumah gitu ya. Nggak keluar biasa, ini terjadi di luar negeri di mana ada badai salju dan orang tuh nggak bisa keluar dari rumah. Karena apa ya? Karena ada badai salju. Nah, biasanya tuh gejalanya ya macam-macam lah. Motivasinya menjadi rendah, ada mondar-mandir, baperan, putus asa, sulit konsentrasi, pola tidur tidak teratur dan sebagainya. Ya, jadi makanya kenapa yang kita harus lakukan dunia luar kita bawa ke dalam rumah, ya. Jadi supaya apa? Ya, ayolah itu yang kenapa saya ingatkan untuk orang tua ya. Waktu di zaman kita lockdown ini sih sebentar lagi anak-anak sudah masuk ya. Ayo dong, kita nggak bisa ke restoran ya. Jadi kan di rumah restoran, kita nggak bisa camping keluar ya. Udah kita pasang tenda di rumah dan sebagainya supaya ada suasana yang berbeda ya, mengubah ya. Waktu saya pernah webinar dengan satu dokter anak ya, dia menceritakan dia dapat pasien umur 2 tahun yang nggak bisa tidur. Bayangkan ya, anak umur 2 tahun tuh ada gangguan pola tidur. Ya, karena ya memang terjadi ini ya, cabin fever ini ya, jadi memang bermasalah. Jadi penyebab gangguan mental bisa dari biologis, bisa psikologis, bisa sosial. Nah, saya akan bicara soal dari sosial ini ya. Jadi ini ciri-ciri kesehatan mental yang baik ya, bagaimana dia tahu potensi dirinya, dia bisa mengatasi tertekan, dia bisa produktif, dia punya hubungan yang baik ya. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya dia mengenal dirinya, lalu dia bisa mampu menghadapi tekanan, tapi dia juga bisa mengembangkan diri. Jadi orang itu sehat secara mental, dia tahu dia mesti berkembang, ya. Nah, saudara, saya mau bicara soal teori dari Erik Erikson, ya. Kapan sih sebetulnya kesehatan mental itu dimulai? Ya, saya harus mengatakan dari bayi. Kalau kita bayi aja, kita sangat peduli dengan susunya, dengan nutrisi, dengan asupan-asupan secara untuk fisik. Ya, kenapa kita tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya psikis? Ya. Jadi Erik Erikson mengatakan 0 sampai 18 bulan itu tuh yang berkembang adalah trust versus mistrust. Ya, dia percaya nggak? Percaya nggak kalau dia dikasihi? Dia percaya nggak akan dirinya yang dianggap penting? Jadi kalau dia menangis gitu ya, itu nggak dibiarkan berlama-lama, ya, cepat diresponi, ya. Dan juga jangan sampai ini yang tiap 2 bulan sekali pengasuhnya ganti gitu ya. Bagaimana trust itu dibangun? Ya, karena berikutnya kalau trust itu bisa ada, maka dia yang berkembang adalah otonominya, ya. Jadi bukan shame dan doubt. Kalau otonomi dia bisa lakukan, dia mampu melakukan itu sendiri karena apa-apa dia sudah mulai kan mau melakukan itu sendiri. Nah, lama-kelamaan dia bisa berinisiatif.
Tapi saudara, kalau lihat deh, kalau mistrustnya yang berkembang, maka dia akan mengembangkan terus tuh shame and doubt. Ya, dia akan ragu, akan jadi pemalu, dia akan bersembunyi di balik rok ibunya, dia nggak berani ngapa-ngapain, lalu dia punya rasa bersalah, begitu dia inisiatif mau ngapain, selalu mamahnya nyalahkan. Kalau mamanya sudah menyalahkan, nah udah deh, terus ke bawah ya, lihat ya, inferiority, dia akan menjadi minder, ya, role confusion, ya bingung peran dia apa, ya karena dia mengalami confused juga di identity-nya, lalu mengisolasi diri, stagnation dan despair. Saudara, akan berakibat kesehatan mental itu, jadi mulai dari anak ini masih kecil sampai dia dewasa itu akan berlanjut. Apakah ini akan menjadi disorder ya? Tentu di dalam lingkungan sosial seperti apa misalnya. Begitu anak remaja ini inferior, nah dia kan bergaul dengan teman-temannya. Nah, kalau tekanan di luar, misalnya dia dibully dan sebagainya, wah, itu akan makin menambah parah kondisi si anak, ya. Jadi apa sih yang orang tua harus lakukan? Tentu saja, ya saudara ya, 3 hal ini. Bagaimana anak bisa merasa mampu, merasa dikasihi, dan merasa berharga. Karena mulai dari dia kecil, ya. Apakah dia dipuji atas kemampuannya, diteguhkan enggak? Pujian tentu yang harus yang tulus ya. Bedakan pujian dan sanjungan. Karena biasanya orang tua menyanjung. Oh, kamu cakep ya. Aduh, anak mama pintar ya. No, itu bukan pujian. Pujian adalah meneguhkan atau afirmasi terhadap apa yang dilakukan, apa yang dicapai. Dan itu membuat dia tahu bahwa dirinya itu mampu. Sebuah kepercayaan diri tumbuh karena dia tahu dia mampu, dia merasa dikasihi, dia merasa berharga. Self-esteem-nya juga tinggi. Sehingga ketika ketiga hal ini dimiliki oleh anak, jelas mentalnya sehat. Namun sekarang, apa nih yang harus kita lakukan? Ketika sekarang supaya anak itu dia memiliki kesehatan mental yang baik, harus dari orang tuanya. Kalau orang tuanya saja sakit, ya gimana mau anaknya sehat? Ya karena si orang tua juga akan memperlakukan anaknya sebagai objek, akan di-abuse, ya. Orang tua yang bilang, ini gara-gara kamu nih, mama sekarang begini. Kamu ya bikin susah orang tua ya. Kamu tuh ya anak yang tidak diharapkan. Kamu tuh ya yang mengecewakan. Wah, saya nggak tahu ya berapa banyak lagi sampah kata-kata yang masuk ke dalam pikiran anak. Sehingga ketika anak merasa tidak berguna. Baru-baru ini saya mendapat satu case di mana anak ini sudah dirawat. Ini di luar negeri ya. Dia dirawat di rumah sakit jiwa. Karena anak ini mau bunuh diri. Dan orang tuanya ketika datang ke saya, dia cuma kalimat pertama saja sudah bilang begini, kami itu keluarga baik-baik. Kami ini pelayanan, kami aktif di gereja, bla 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 bla. Dan anak ini tidak pernah kami marahi. Ya, dengan lain perkataan, masalahnya bukan di saya, masalahnya di anak. Ya karena tadi ya, strawberry generation. Ya, generasi yang lembek. Saya udah bilang, Bu, bahwa dia jangan pergi ke luar negeri, itu bahasanya sulit. Ya, ini akibat dia tidak bisa beradaptasi. Tapi saya melihat apa yang terjadi. Anak itu tidak mau ditemui lagi oleh orang tuanya. Kenapa? Waktu dia bercerita, dia cuma bilang, kalau saya tidak ada, pasti keluarga ini lebih sempurna. Karena ada saya, jadi keluarga ini tidak sempurna. Lalu dia mulai ngomong, kenapa rambut saya keriting? Harusnya rambut yang lurus kan yang bagus. Lalu dia mulai mengatakan bahwa saya itu jelek, saya itu nggak berharga, saya itu gagal. Saya waktu mendengar anaknya ini punya keluhan gitu ya, saya melihat bagaimana ketika orang tua yang menuntut, ya bukan menuntun, ya,
Karena orang tuanya, ya mungkin sekedar bercanda ya, orang tuanya bilang, "Aduh kalau kamu gemuk seperti ini, gimana dong papa jalan sama kamu?" Maksud si ayah, maksudnya mau memberikan dukungan, dorongan. "Ya kamu kurusin dong." Si mama juga bilang, "Oh dulu tuh kamu cantik loh waktu kamu kurus." Karena si anak ini kan akhirnya obes ya, obesitas. Nah, si anak merasa pokoknya dirinya si buruk rupa lah. Nah, saudara, akhirnya ya, saya cuma pikir hanya satu kata yang bisa membuat kita semua sehat. Love, ya, kasih. It always protects, always cares, always hopes. Selalu melindungi. Ya, dia menutupi segala sesuatu, selalu percaya, selalu punya harapan, nggak pernah putus harapan, dan selalu bertahan, ya, menanggung segala perkara. Karena apa? Karena kasih tidak pernah berkesudahan. Nah, kiranya kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dulu untuk kita mampu mengasihi anak kita apa adanya, bukan ada apanya. Sampai di sini kita akan masuk ke dalam tanya jawab, silahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Charlotte Priyatna sudah menyampaikan materinya. Ya seperti yang sudah disampaikan juga bahwa saat ini akan dibuka ruang untuk tanya jawab kepada kita semuanya. Dan untuk ketertiban, bagi sahabat SU yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand dulu supaya kami bisa tahu, atau juga bisa mengirimkannya melalui chat. Nanti mungkin di awal atau diakhiri dengan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan ya. Ya mari silakan, ruang pertanyaan sudah dibuka. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Mungkin saya mengawali dulu ya. Ya tadi sempat disampaikan oleh Pak Lahargo tentang bagaimana anak zaman sekarang itu mendapatkan pride-nya itu dari media sosial atau game online ya untuk laki-laki ya. Nah, saya memperhatikan beberapa sekolah ya, entah itu sekolah Kristen atau sekolah yang lain, menggunakan media sosial untuk apa ya, memberikan penilaian kepada anak. Misalnya anak harus membuat video tertentu, kemudian berapa like-nya seperti itu, nanti nilainya tergantung dari like tersebut. Nah, saya pernah satu kali mau mengikuti acara lomba membuat video untuk musik ya. Tapi ini untuk gereja. Waktu saya lihat persyaratannya bahwa nantinya pemenangnya akan ditentukan oleh like dari YouTube, saya langsung tidak jadi ikut karena saya pikir itu tidak baik. Tapi kalau itu dilakukan oleh sekolah misalnya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apakah itu bisa atau ada batas-batasannya seperti apa? Ya mungkin Pak Lahargo dan Ibu Charlotte bisa menjawabnya selaku pendiri sekolah Kristen juga ya. Silakan. Iya, mungkin saya dulu ya, nanti Bu Charlotte sebagai praktisi langsung di sekolah bisa menyambung ya. Secara prinsip gitu ya, anak memang membutuhkan suatu apresiasi gitu ya. Apresiasi yang mereka butuhkan itu yang paling baik adalah di real world, di dunia nyata gitu ya, karena ada kata-kata, intonasi, tepukan di pundak, pujian verbal dan lain sebagainya, itu akan lebih bisa menyentuh ya sisi self esteem, harga diri dari seorang anak gitu. Nah, ketika metode yang lain itu digunakan untuk memberikan apresiasi, menurut saya baik-baik saja gitu ya. Tetapi ketika apresiasi itu sudah dijadikan dalam bentuk kompetisi, ada suatu point of view yang berbeda tuh di situ gitu ya. Berkompetisi dengan orang lain itu bisa berujung kepada insekuritas ya pada anak-anak ini gitu ya. Ketika nilai dia lebih rendah dibandingkan yang lain gitu ya, yang like-nya lebih banyak yang sana karena mungkin ada relasi-relasinya yang lebih banyak yang nge-like, atau sekarang bisa juga beli like dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sisi fair ya gitu ya, sisi keadilannya mungkin perlu dipertimbangkan lah di sana. Tapi memberikan apresiasi secara langsung tetap
menjadi suatu hal yang genuine ya, yang betul-betul bisa dirasakan oleh si anak ini bahwa hasil karya dia itu dihargai ya, diterima dengan baik. Mungkin nggak harus dari eh, kompetisi dari sekolah tersebut misalnya, dari like terbanyak dan lain sebagainya, tapi paling nggak orang tua tuh menerima apa adanya, hasil karya anak itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik buat si anak. Jadi peran orang tua di sini akan menjadi sangat penting di situ. Itu mungkin dari saya, mungkin Bu Charlotte bisa tambahkan ya. Iya, terima kasih dok. Jadi memang pujian itu harus tulus. Bagaimana yang memberikan like itu memang betul-betul dia suka enggak? Kan tadi bisa dibayar, ya, atau relasi. Ayo dong, saya sendiri juga sering sih diminta oleh tetangga, oleh teman, tolong ya bantu like ya, karena lagi kompetisi. Jadi ini dinilai berdasarkan like. Ya saya terus terang sih, saya juga nggak mau ikutan. Karena apa? Karena anak-anak kita sekarang jadi dibangun self esteemnya. Jadi berapa yang nge-like saya? Jadi kalau nanti saya unfollow, kalau nanti ada yang nggak suka gitu, yang ada yang kasih jempol ke bawah, itu tuh haters banget buat si anak. Kenapa sih tadi? Kenapa saya jelek banget? Kenapa saya ini? Kenapa ini? Itu yang bikin depresi. Lalu yang namanya kompetisi, kan harusnya bukan dari berapa yang like. Ya kalau misalnya biasalah kalau kita di pertemuan-pertemuan, tolong kasih tepukan tangannya. Jadi yang bagus tepukan tangannya yang kenceng. Kalau yang jelek tepukan tangannya kecil gitu ya. Itu aja sudah membuat orang ngedrop, ya. Apalagi ditambah dengan maksudnya dia misalnya dia sungguh-sungguh dan mestinya kan ketika panitia atau juri menentukan siapa yang menang bukan dari soal like, dari soal kualitas, dari soal ya memang apakah memang layak gitu ya dia menang gitu. Makanya kan tinggal dipanggil beberapa juri. Jadi jangan komunitas yang disuruh jadi juri, ini komunitas yang macam-macam dan bisa dibeli pula. Nanti yang punya uang, ya like-nya yang tambah banyak gitu. Jadi makin bias dan saya pikir ini bahaya sekali, ya bahaya sekali. Jadi medsos tuh ada harusnya berguna ya, bukannya jadi tidak berguna ya. Jadi digunakannya jangan salah. Itu aja sih yang saya tambahkan. Silakan. Iya, terima kasih. Ada satu penanya yang sudah resen. Saya persilahkan kepada Ibu atau Bapak Ingrid Sianipar. Silahkan, langsung open mic saja. Halo, selamat Oh ya, sore. selamat sore Bu. Silahkan Bu. Ya. Saya tanya, saya punya bayi kembar gitu. Jadi anaknya udah umur 4 tahun lebih, dan yang satunya itu udah nggak ada tahun lalu. Dan yang satunya ini yang ternyata saya baru sadar saya mengalami sindrom psikosis atau baby blues yang berkepanjangan yang akhirnya depresi psikosis yang bisa melukai anak ini gitu. Mungkin sekarang saya lagi berusaha untuk mencari pertolongan karena memang saya baru sadar. Bagaimana apa yang harus saya lakukan ya, karena saya sendirian gitu, suami bekerja tapi saya tidak ada neni dan orang tua pun juga terbatas. Apakah sebaiknya saya selalu gimana ya gitu untuk menghadapi, karena saya yang selalu menghadapi anak ini gitu, apalagi saya masih grieving dengan anak saya yang 3 tahun meninggal, yang tahun lalu meninggal, begitu. Tolong dijawab. Makasih ya Dokter Lahargo dan Ibu Charlotte. Ya, langsung saja saya mungkin persilakan pertama ke Pak Dr. Lahargo ya. Setelah itu Bu Charlotte boleh menjawab. Terima kasih Bu Ingrid sudah boleh sharing ya mengenai hal ini. Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa kehilangan anak gitu ya, dan semua reaksi emosional yang dirasakan saat ini
sebenarnya merupakan suatu hal juga yang wajar juga ya gitu. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita ya menghadapi stresor yang begitu berat ya, kehilangan gitu. Jadi ada beberapa terminologi yang perlu kita pelajari dulu ya. Tadi ada beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama baby blues. Baby blues itu merupakan suatu kondisi yang dialami 60-70% lah ya wanita yang melahirkan pertama kali anak pertama gitu ya. Baby blues itu terjadi karena adalah perubahan hormon yang mendadak gitu ya di otaknya, dan juga situasi kehidupan yang juga baru nih gitu ya. Dia tiba-tiba jadi seorang ibu, harus menyusui anaknya, merawat anaknya. Nah, itu yang bisa berujung kepada gangguan mental emosional, jadi sedih, gampang marah, mudah menangis gitu ya, sulit bisa beristirahat. Itu yang kita sebut baby blues. Kalau dalam 2 minggu, biasanya baby blues 2 minggu rilis dia hilang gitu ya, nggak berkelanjutan. Tapi kalau setelah 2 minggu, kok ini perasaan sedih, murung, nggak semangat, kurang memperhatikan bayinya ini terus bertahan, itu yang kita sebut sebagai depresi pasca persalinan ya, atau postpartum depression. Jadi lebih dari 2 minggu dia. Nah, kemudian ada tadi yang disebut juga psikotik postpartum. Nah, psikotik tadi seperti yang udah saya bahas ya, bahwa ada suatu hal yang gangguan penilaian realitas tuh. Mulai ada halusinasi, dengar bisikan, lihat bayangan, ada keyakinan yang salah terhadap hal tertentu, merasa anaknya ini ada yang menculik, ingin berbuat jahat, atau dia ingin melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya atau anaknya, gitu ya. Itu kesulitan membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, itu gangguan psikosis. Dan gangguan-gangguan ini semua disebabkan karena memang kelelahan sel saraf di otaknya yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan zat kimia di otak ya. Jadi ini medical condition, kondisi medis yang sangat kita kenal gitu ya, dan banyak sekali, dan itu bisa diatasi gitu ya, bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Jadi saran saya adalah pertama, lakukan self care terlebih dahulu gitu ya. Jadi atasi berbagai stresor tersebut, jaga pola hidup sehatnya, manajemen stres yang bagus, perbanyak support system ya gitu ya dalam keluarga, dan segeralah datang ya ke psikiater untuk dapat pertolongan itu ya, dengan pengobatan antipsikotik, antidepresan itu bisa cepat teratasi itu begitu ya. Dan sekarang juga terapi-terapi untuk masalah atau gangguan kejiwaan itu gratis ya dengan BPJS, itu datang ke Vaskes 1, Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Jiwa itu free, gratis dengan obat-obatan yang sangat-sangat baik gitu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Iya, Bu Ingrid, puji Tuhan ya, Ibu bisa menyadari begitu kan adanya gangguan. Jadi awareness ini membawa Ibu kepada saya harus cari pertolongan. Dan nggak ada yang sakit itu nggak bisa sembuh ya. Jadi kita tetap punya harapan. Jadi ayo, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Lahargo, kita bisa cari lewat Vaskes, lewat rumah sakit, dan ini bisa teratasi. Jadi sedini mungkin, Bu. Jadi nggak berlarut-larut. Kalau Ibu rasanya membahayakan bagi si anak, karena mungkin Ibu cuma berdua saja, rasanya Ibu perlu mencari pertolongan, misalnya ada teman kah, atau ada famili kah, gitu ya. Karena serangan itu kadang-kadang bisa mendadak juga ketika Ibu mengalami kekosongan, atau depresi, atau ya hal-hal yang tanpa kita sadari. Jadi makanya segera sebetulnya kalau dengan medication, dengan obat-obatan itu bisa menolong, paling tidak bisa terkontrol ya, karena kalau Ibu tidak ditolong dengan obat, nah itu gejolak-gejolak itu kita nggak bisa predik ya Bu. Nah jadi segera di follow up ya Bu Ingrid, sambil terus, artinya suami juga harus tahu karena dia harus menjadi support system yang mendukung ya. Jadi ceritakan kepada dia ya, misalnya pada saat-saat Ibu sendirian, Ibu bisa muncul hal-hal yang kayaknya membuat Ibu sedih gitu ya, karena fase grieving tiap orang kan beda-beda ya. Jadi memang ini pemicunya, ditambah mungkin ada hal-hal lain
Ya, silahkan Bu Ingrid ya, segera berobat ya, dan kita nggak apa-apa, depresi, stres dan sebagainya itu ya kayak kita berobat ke dokter aja. Kita sakit apa nih? Sakit mah, sakit apa misalnya, sakit apa misalnya ya, buang-buang air atau apa, itu kan tiap orang bisa sakit. Jadi it's okay, nggak ada yang memalukan atau aib begitu ya. Silakan lanjut. Makasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya dan semoga bisa menjawab juga untuk kebutuhan dari Ibu Ingrid tadi. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya, saya bacakan dari Ibu atau Bapak Atta. Dok, untuk screening kesehatan mental anak yang tadi dipaparkan bisa diakses di mana? Kemudian, lalu apakah bisa dites ke anak yang baik-baik saja? Kapan orang tua perlu melakukan screening pada anak? Ya, dan saya juga mau tambahkan ada pertanyaan dari Ibu Audi ya. Bagaimana membedakan antara perkembangan anak remaja dengan gangguan mental? Apakah anak remaja ada kecenderungan malas mandi atau banyak tidur dan lain-lain? Mungkin ini screening dan screening ya untuk membedakan itu. Yang mana yang bisa, yang termasuk, oh ini sudah ada sedikit masalah atau mungkin masih pada tahap yang baik-baik saja. Silahkan. Ya, ya, terima kasih Pak Ervin. Jadi yang namanya screening itu bisa dilakukan pada anak yang bergejala atau pada anak yang sehat untuk melihat gitu ya, apakah ada gangguan pada yang bersangkutan gitu. Sama kayak kita mau medical check up gitu ya, ya kan kita nggak harus sakit ya medical check up itu pada saat sehat. Kayaknya pengen cek nih, takutnya ada asam urat, kolesterol mungkin naik nih gitu ya. Nah, pada waktu pemeriksaan barulah kita bisa ketahui. Jadi boleh dilakukan pada anak yang punya tanda dan gejala awal ataupun pada anak yang sehat. Karena justru pada anak yang sehat kan bisa kelihatan tuh strength-nya ya. Oh, ternyata dia punya kekuatannya di sini, atau mungkin dapat nih ternyata borderline ya, dia nih perbatasan. Oh, berarti kita perlu lebih banyak nih meningkatkan kemampuan-kemampuan, skill-nya menghadapi kesulitan dengan teman sebaya, emosional, dan lain sebagainya. Jadi screening itu akan sangat ngebantu ya. Nanti materi ini kan PDF-nya bisa diberikan ya Pak Irvin ya, jadi nanti bisa dilihat, atau banyak sih di berbagai website kayak Kementerian Kesehatan juga banyak kok, itu bisa mudah diakses kok tentang screening SDQ dan SRQ ini gitu ya. Jadi yang udah saya sampaikan itu juga sudah sangat jelas, harusnya sih bisa segera dimanfaatkan ya. Jadi buat orang tua ya sedini mungkin untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah gangguan kejiwaan pada anak menjadi hal yang penting ya, karena dengan begitu pertolongan yang cepat dan tepat bisa segera diberikan tentunya bagi anak dan remaja. Itu mungkin. Yang kedua tadi apa ya Pak Irvin ya? Ya, ini mungkin yang praktisnya Pak. Kalau anak remaja itu jarang mandi atau malas mandi, kemudian lebih banyak tidur, itu bagaimana itu Pak? Apa sudah termasuk ke Ya, dalam itu tadi? Atau ya seperti mungkin semua orang mengalami atau ya. gimana Pak? Ya, yang pertama perlu kita lihat bahwa setiap perubahan sikap dan perilaku pada anak itu sebenarnya cara dia berkomunikasi ya gitu ya. Berkomunikasi dengan kita sebagai orang tuanya, dengan dunianya, dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Marah-marah, emosi gitu, cara dia berkomunikasi ya bahwa saya lagi nggak baik-baik aja nih, nggak nyaman nih gitu ya. Atau dia murung, menutup diri, tidak mau mandi gitu ya, berarti ada sesuatu nih yang mau dia komunikasikan bahwa saya sedang nggak interest ya dengan hal-hal yang sebelumnya pernah saya lakukan dengan baik begitu. Nah, pada saat seperti ini, orang tua hadirlah sepenuh hati bagi anak, gitu ya. Dampingi anak dan coba berkomunikasi dengan mereka, gitu ya. Tadi kok Mama lihat kok akhir-akhir ini kamu ini ya apa namanya kurang mau untuk membersihkan diri, gitu ya. Mungkin ada yang mau kamu ceritakan, Nak, misalnya. Jadi kita pastikan kita menjadi pendengar yang baik dulu. Jangan cepat-cepat ngasih nasihat, ngasih label, wah dasar anak malas ya, wah kamu nih ya kalau nggak bisa seperti kakakmu, seperti adikmu, comparing dan lain sebagainya. Hindari itu hal-hal yang sifatnya justru akan membuat kondisi si anak jadi makin drop ya.
Tetapi setuju juga bahwa kemampuan anak mengurus diri yang kurang itu juga menjadi tanda dan gejala ya adanya suatu masalah psikologis tuh. Salah satunya gangguan depresi itu ditandai dengan itu, dia self care-nya tuh jadi terganggu ya. Tahu gangguan psikotik juga bisa demikian. Jadi kita perlu lebih lihat lebih lanjut dan kalau memang rasanya memungkinkan dibawa ke profesional ya untuk dilakukan assessment yang lebih komprehensif. Ya, apakah Ibu Charlotte mau menambahkan? Silakan, Bu. Ya, jadi gini, harus dilihat frekuensi, intensitas gitu ya. Jadi gini, anak malas mandi ya, ya lagi hujan, dan dia bilang nggak kemana-mana, ngapain mandi, mandi pagi maksudnya kan? Ya, jadi kita nggak usah langsung curiga juga, wah sekarang nih kamu udah kena gangguan nih, gangguan emosi, gangguan mental, kok kamu jadi nggak semangat mandi. Jadi memang lihat kondisinya, jadi nggak bisa melihat satu gejala gitu ya. Oh karena dia malas mandi, oh sekarang dia malas belajar. Ya malas belajar ya karena dia kepengen nyantai, kemarin udah mumet banget, tugas banyak gitu. Jadi boleh nggak itu dilihatnya menyeluruh, holistik ya. Jadi perubahan itu kan pasti akan kelihatan. Kayak tadi misalnya ditanya langsung marah gitu ya, banting pintu, nggak mau mandi, males makan. Oh kita udah ngelihat ini gejalanya bukan cuma satu gitu ya. Jadi nggak parno juga sama anak. Sebetulnya sih orang tua mestinya berasa kok kalau anak berubah. Nah kalau kayak gitu ya nyantai aja. Jadi nggak, wah kamu nih kayaknya mesti mama bawa ya ke psikiater ya. Ya anaknya ngamuk lah. Ya jadi ajak aja, yuk kita makan yuk. Yuk kita pergi camping yuk, kita ngapain gitu loh. Sesuatu yang ya kalau sekarang kan istilahnya healing gitu ya. Healing. Ya ayolah orang tua tuh mau nggak sih jadi teman buat anak gitu ya. Jadi mereka tuh membutuhkan pendampingan ya. Tadi saya sudah bilang mereka tuh butuh tuntunan bukan tuntutan ya. Udah lelah nih, dunia itu udah menuntut ya. Tetapi ketika dia dituntun, dia merasa ada yang mendampingi, ada yang menemani, wah itu menolong sekali ya untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini ya. Jadi jangan judging, jangan menghakimi, apalagi tadi yang membandingkan dan mempertandingkan ya. Ini bukannya di arena lomba ya. Jadi ayo kasih support ya, menerima anak ya. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau tanya dulu kepada kedua narasumber. Waktu kita saat ini sudah pukul 7.25 dan ada masih banyak pertanyaan. Apakah kita bisa lanjut, Bapak Ibu? Saya izin udah punya kontrak waktu di waktu yang berikutnya 7:30 nih Mas Irvin. Tapi iya. kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa dikompilasi nanti bisa saya jawab secara setelah acara ini mungkin gitu. Oh ya, baik. Mungkin satu pertanyaan Pak ya sebelum nanti Bapak Lahargo meninggalkan Zoom ini. Kalau Ibu Charlotte bagaimana Bu? Ya, mungkin bisa 15 menit begitu. 15 menit. Ya, baik. Terima kasih. Okay. Ya. Dari Ibu Ratna, ini dia mungkin kasus ya dengan anaknya ya. Setiap bulan waktu mau menghadapi exam jado sakit demam atau sakit perut. Apakah itu juga termasuk terkena depresi? Ini mungkin kasus anaknya ya. Setiap menghadapi exam itu sakit Pak. Kalau teman saya dulu waktu SMA itu setiap mau menghadapi ujian itu seperti orang kerasukan Pak. Awal-awal kami takut tapi setelah itu udah biarkan tinggalin aja. Ya, jadi ketika berhadapan dengan suatu stresor yang dipersepsikan sebagai hal yang berbahaya, menakutkan, mengancam gitu ya, maka bagian otak di bagian depan yang namanya area prefrontal cortex akan menganalisa hal itu. Dan dia bisa kirim sinyal ke bagian otak tengah, yaitu pusat emosi namanya amigdala. Nah, kalau kita mempersepsikan itu adalah hal yang berbahaya, mengancam, menakutkan, maka akan keluar sebuah hormon stres yang kita sebut kortisol. Ya. Nah, kortisol ini adalah hormon stres yang bila didistribusikan ke organ-organ tubuh, itu bisa menyebabkan sensasi dan nyeri yang tidak nyaman.
kepala terasa pusing, asam lambung meningkat, jadi mual, muntah, kembung, misalnya temperatur agak naik dia, itu memungkinkan sekali gitu ya. Ada area hipotalamus di otak itu bisa dipengaruhi juga tuh oleh kortisol. Itu adalah pusat temperatur atau suhu tubuh. Atau badan menjadi tegang gitu ya, menjadi tidak nyaman. Nah, itu adalah gejala-gejala yang bisa muncul. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena sangat jelas sekali ya triggernya setiap kali mau examination gitu, itu muncul tuh gejala-gejala tersebut. Nah, ini ada yang kita sebut ansietas atau gangguan kecemasan ya, atau istilah awamnya psikosomatik gitu ya. Problemnya kerasa di fisik, tapi problemnya apa? Sumbernya dari psikis gitu. Kalau memang jelas seperti itu ya. Dan tidak juga mengabaikan bila memang ada demam yang tinggi ya, tetap itu perlu diperhitungkan tuh ada kemungkinankah infeksi atau peradangan yang memerlukan juga penanganan secara khusus, mungkin itu juga harus diprioritaskan juga gitu hal tersebut. Nah, setelah mendapatkan hal yang seperti itu, kalau memang karena psikisnya ya kita latih dia untuk manajemen stres gitu ya. Coba untuk tarik nafas dalam atau pernafasan 478, teknik grounding, latihan relaksasi, merubah mindset, perspektif dalam melihat keadaan situasi. Jangan justru memberikan tekanan yang lebih berat kepada si anak gitu ya. Gimana sih kamu setiap mau ujian kok pasti begini, pasti gara-gara stres kamu ya gitu. Nah, itu jadi makin berat lah tekanan buat si anak gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin bisa membantu mereka. Terima kasih. Kalau dari Ibu Selot mungkin sebagai Iya. praktisi pendidikan. Iya, jadi artinya juga ketika kita melihat si anak punya gejala seperti itu, saya sangat setuju sekali, jangan ditambah stres, yang artinya menolong si anak. Kasih tahu, yang lalu kamu juga seperti itu, tapi kamu berhasil melewati. Paling tidak, kasih target yang artinya gini, oke, sekarang tenang dulu, dan it's okay, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau semampunya kamu, sebisanya kamu, gitu ya. Karena kenapa sih anak punya anxiety tadi, kecemasan? Karena dia takut gagal, dia takut jelek, dia takut. Jadi ini belum datang udah takut dulu gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat cemas. Nah, ini kalau menurut saya penyebabnya pasti ada. Kenapa sampai ke sini? Nah, jadi ya saya harap sih ini kemungkinan orang-orang yang terdekat yang memberikan tekanan-tekanan dan tuntutan seperti itu. Nah, kalau si orang terdekat ini berubah, saya kok yakin anak ini juga akan berubah gitu ya, pelan-pelan. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk Bapak Lahargo mungkin, apakah Ya, akan segera meninggalkan ruangan? saya izin untuk meninggalkan tempat karena ada acara yang lainnya. Terima kasih untuk kesempatannya, boleh sharing, berbagi, dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati ya. Oke, kita melanjutkan tanya jawab kita di sore hari ini. Beberapa pertanyaan yang saya lihat di kolom chat itu sepertinya sudah dibahas dalam materi tadi, seperti bagaimana mendisiplinkan anak dengan yang kecanduan gadget ya. Tadi sudah ada seperti puasa gadget mungkin sehari atau 1 minggu kalau sudah terlalu parah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Novi. Selamat malam Ibu, saya mau bertanya bagaimana cara mendisiplin anak yang efektif tanpa kekerasan fisik. Ya, sebelum menjawab mungkin saya sampaikan dulu kepada peserta bahwa materi sudah saya upload ke kolom chat ya, di feature chat. Silakan Bapak Ibu boleh mengunduhnya. Atau jika ada yang menggunakan handphone sehingga tidak bisa mengunduh, bisa nanti kontak person kepada saya langsung di nomor telepon yang ada pada flyer, bisa WhatsApp dan saya akan mengirimkannya kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Bu untuk pertanyaan tadi. Iya, jadi bagaimana cara mendisiplin anak yang efektif tanpa kekerasan fisik? Sebetulnya bicara disiplin itu bukan bicara kekerasan. Jadi bicara disiplin adalah bicara ketegasan. Jadi tegas itu beda dengan keras. Tegas itu bisa dengan lembut, tetapi ya tetap iya. Tidak tetap tidak. Jadi tidak berubah. No, 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 nggak menjadi yes.
Jadi begitu tegas, itu karena ada batas. Makanya kenapa disiplin itu adalah sebuah batasan. Sehingga anak-anak tahu kok, dia nggak bisa melanggar batas. Dia nggak bisa main-main, dia nggak bisa, oh hari ini misalnya nggak dikasih, dilarang, kemudian dia ngamuk-ngamuk. Karena dia tahu, kalau dia ngamuk, dia akan dapat. Kalau dia nangis kencang, dia akan memperoleh. Nah ini yang ketika orang tua itu tidak konsisten. Jadi nggak usah pakai pukulan, nggak usah. Pukulan itu kan menakutkan, tujuannya kan mengancam. Tujuannya kan supaya anak nurut. Kenapa anak harus nurut dengan kekerasan? Itu tidak membangun relasi. Nah, disiplin di situ yang dituju adalah relasi. Jadi jangan coba-coba untuk memberikan apa ya? Bukan konsekuensi. Menurut saya ada satu hal yang maksudnya ketika si anak dipukul, lalu kemudian Anda pikir Anda sedang mendisiplin. No, Anda sedang merusak relasi. Dan relasi itu kalau sudah rusak, ya sangat disayangkan. Karena rusaknya 5 menit, membangunnya kembali bisa 5 tahun. Ya. Nah jadi ayolah. Saya kok melihat biasa orang tua yang abuse itu karena dulu masa kecilnya di abuse. Jadi ini yang menjadi lingkaran setan, ya. Nah, Anda mesti healing dulu. Kita pakai healing ya. Nah, proses healingnya apa? Nah, kita yang mesti cari pertolongan atau kita ngelihat nih apa sih, kenapa sih waktu si anak nggak jawab, waktu saya tanya dia nggak jawab, saya jadi marah, ya, saya jadi kayak terhina, tertantang ya. Kenapa dia nggak jawab? Wah, saudara itu ada problem. Ya, karena dia nggak ngejawab aja bikin saudara panik ya, bikin saudara marah, tak terkendali. Nah, berarti ada something wrong. Nah, coba diingat-ingat, coba digali itu. Ya, masa lalu, waktu masa kecil. Karena mungkin kita diperlakukan yang sama. Ketika kita nggak jawab orang tua, lalu orang tua kita marah, ngamuk ya. Nah, mesti diselesaikan ya, karena saya yakin begitu Anda sembuh, Anda akan menyembuhkan anak-anak Anda ya. Jadi ingat ya, bukan caranya tuh bukan dengan fisik ya, itu mah udah zaman dulu lah ya. Kalau saya mengingatkan zaman dulu tuh kita ibaratnya kayak mesin tik ya, mesin tik kan dipencet, diteken ya, mau keluar huruf A, ya pencet huruf A ya keluarnya huruf A. Tapi sekarang anak-anak kita iPad bukan mesin tik. Jadi nggak perlu ditekan, nggak perlu dipencet ya. Perlunya cuma disentuh aja, digeser gitu ya. Malah disentuh huruf A yang keluarnya juga ada auto text ya. Kita bisa pilih gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ayolah, saya kok melihat cara di abad 21 ini abad ya, lain kan kita hidupnya, kita besarnya kan di abad 20. Anak-anak kita besarnya di abad 21. Ya, mereka lahir juga angka depannya aja udah beda, 2 ya. Kalau kita kan angka depannya masih 1, orang tua kita juga masih 1. Jadi di zaman yang berbeda. Jadi caranya juga harus berbeda. Ayolah ya, saya terus memberikan dorongan semangat bagi orang tua untuk memberikan disiplin yang benar. Ya, silakan. Ya, memang ini tergantung dari pola asuh kita juga, Bu ya. Waktu kita masih kecil seperti apa dan itu biasanya akan terkopi secara sadar atau tidak sadar dan kita melakukan hal yang sama, mengulangi rantai itu kembali kepada anak kita. Jadi memang harus ada awareness dulu ya dan memulihkan diri sendiri dulu dari sebagai orang tua. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya orang tua mau pakai dalih misalnya pakai Alkitab, ayat Alkitab itu ya. Wah, ada emas di ujung tongkat atau apa gitu ya. Maksudnya si orang tua memakai Alkitab gitu untuk mendisiplin anak. Untuk mendisiplinkan anak gitu ya. Hati-hati ya, itu juga bisa masuk spiritual abuse. Jadi jangan begini misalnya kan apa ya, ya kalau kamu nggak menghormati orang tua ya, kamu bisa dihukum sama Tuhan, kamu bisa dikutuk, wah dan segala macam begitu ya. Ya apalagi kan misalnya hormatilah orang tuamu maka engkau akan panjang umur. Kamu ya kalau kamu nggak hormat sama orang tua ya kamu pendek umur ya, kamu akan
menurut saya itu sesuatu yang manipulatif sekali ya. Jadi firman Tuhan tentu banyak bicara soal parenting ya, soal disiplin, soal pendidikan. Tersirat dan ada yang tersurat, maksudnya memperlihatkan bagaimana misalnya didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi ada ayat-ayat yang secara langsung direct. Nah, tetapi ketika ada kata tongkat, itu bukan artinya tongkat dalam konteks benda ya. Tongkat itu ingat ya, tongkat gembalanya. Musa itu dikasih tongkat gembala. Kita itu orang tua juga dikasih tongkat sama Tuhan. Tongkat otoritas. Nah, tongkat otoritas adalah untuk memimpin. Ya, jadi bukan untuk mukulin anak ya. Jadi kita harus melihat anak-anak punya kesalahan. Kesalahan yang karena kesengajaan dan kesalahan yang karena kelemahan. Kalau kesalahan karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dia ya karena kelemahan, ya nggak usah dimarahin, dinasehatin aja, karena toh nggak sengaja. Tapi kalau kesalahan yang dia sengaja, karena dia mau memberontak, dia tidak taat, dengan sengaja dia mau menyakiti, itu pun Anda mesti melihatnya, karena ada rasa sakit hati. Jadi didekati, bukan dengan cara ya dia ngamuk gitu ya, dia marah, dia menghina, lalu kita orang tua membalas lagi dengan kekerasan. Ayo deh, siapa yang mau menang gitu kan? Bukan dengan cara itu. Kita harus memenangkan hatinya. Dengan dia nanti akan melihat respect. Anak-anak itu kalau disentuh hatinya, saya rasa Anda sebagai orang tua pasti akan mendapatkan hatinya. Ya, yang kita mau kan kita dapetin hatinya anak kan, hatinya dia. Nah, bagaimana Anda mau dapetin hatinya kalau Anda tidak menyentuh hatinya? Nah, sentuh hatinya, bahkan anak yang bandel sekalipun, yang dia nggak taat atau dia memberontak, coba dengan kelembutan. Ya, kalau dia semakin kurang ajar, berarti semakin besar tuh sakit hatinya dia. Sementara menurut saya diam dulu, ya kasih dia space, kasih dia waktu, ya. Saya nggak tahu mungkin apa yang dia alami sehingga kok bisa kurang ajar begitu. Atau Anda yang memanjakan sehingga dia punya space untuk kurang ajar. Itu pun kita harus minta maaf karena kita sudah salah didik ya. Kita udah memanjakan. Ya kira-kira itu Pak Irvin. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini satu pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal 5 menit dan sebelumnya mohon maaf kepada para peserta yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf sekali ya. Satu pertanyaan dari Ibu Nirma Dona. Bagaimana cara mengatasi anak yang melakukan atau self harm, Bu? Ya. Iya, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Lahargo. Sebetulnya waktu self harm itu mereka seperti minta pertolongan, cry for help ya. Jadi mereka lagi teriak minta tolong. Jadi sebetulnya waktu mereka self harm itu untuk mau merasakan rasa sakitnya gitu loh. Rasa sakitnya. Jadi bukan mau bunuh diri. Ya kalau udah bunuh diri mah udah langsung bunuh diri. Tapi rasa sakit itu, pernah satu waktu teman saya cerita, waktu anaknya, jadi dia nginep di hotel, mamanya sudah pesan, kamu harus bikin PR. Anak ini masih SD lah, kelas 6 mungkin. Lalu kemudian ketika mereka pulang ke hotel, si anak masih main game, belum mandi, belum bikin PR gitu. Ngamuk lah nih orang tua. Ketika orang tua ngamuk, anak ini masuklah ke kamar mandi. Rupanya kok lama nggak kedengeran suara mandi gitu ya. Rupanya ketika digedor dan orang tuanya masuk, anak ini lagi melukai tangannya dengan mungkin kelihatannya kayak ada tusuk gigi gitu ya, kayak ada ini gitu ya, tusuk gigi yang ya digoret-goret lah gitu karena cukup tajam kan begitu. Lalu kemudian papahnya tuh marah. Papanya tuh marah bisa begini nih. Dia bilang, oh mau mati. Dia bilang, mana bisa pakai itu. Nih, papa kasih pisau.
ya. Kalau mau mati silahkan, ya. Jangan begitu dong. Maksudnya jangan pakai itu, nggak bakal mati. Itu papanya ngamuk gitu, istrinya telepon saya nangis-nangis. Nah, jadi tuh kita boleh nggak sih ya, waktu ngelihat anak kita self harm, yang dia butuh apa? Pelukan kan? Yang dia butuh apa? Penerimaan. Penerimaan diterima. Sakit ya nak? Ya. Sorry ya nak ya, kalau kamu sampai melakukan ini, apa yang mama bisa bantu? Ya, mama mengasihimu. Apapun kondisi kamu, kamu tetap anak mama. Dan mama akan ada di samping kamu. Justru peneguhan, bukan dimarahin. Gitu ya. Jadi saya juga pernah satu waktu punya murid yang ketika anak ini self harm, makanya anak ini pakai kaos terus tangan panjang di rumah. Dan waktu kami kasih tahu orang tuanya kaget. Karena ya kalau ke sekolah kan dia pakai jaket. Nah orang tuanya bilang saya nggak tahu. Lalu kemudian ayahnya ini ngamuk gitu. Rasanya tuh kayak mempermalukan gitu ya. Kamu kalau mau mati, mati. Coba bisa nggak loncat? Saya lagi pikir ya, kenapa ya ada orang tua yang ya mungkin ketika anaknya melakukan itu tuh seperti membuka topeng kegagalan orang tua. Jadi orang tua gitu ya. Jadi itu sebetulnya ketakutan. Pastilah ketakutan. Karena kan orang tua mana sih yang nggak takut misalnya kehilangan anak. Tapi alih-alih dia merangkul anaknya, ia malah alih-alih menggenggam malah dicengkram tuh anak ya. Ya kalau dicengkram ya tuh anak makin kabur. Ya, jadi ayo Bapak Ibu, kita harus tenang ya di tengah-tengah perubahan situasi, di tengah-tengah tantangan, challenge yang begitu besar di dalam hidup anak kita rasanya harus lebih tenang duluan ketimbang dia ya untuk menolong si anak. Ya, Pak. Iya, tapi mungkin Bu ada pandangan-pandangan tradisional dari kita mungkin sebagai orang tua ketika melihat anak melakukan self harm ya. Oh mungkin ini karena ada gangguan dari si jahat. Langsunglah kita bawa buru-buru ke pendeta, kemudian didoakan seperti itu gimana Bu ya? Apakah Iya, saya sih tidak mau melihat bahwa ini semata-mata maksudnya gangguan dari roh jahat gitu ya. Walaupun ya mungkin saja gitu kan di Alkitab sendiri ya ada anak yang dia masuk ke api, dia apa begitu ya. Jadi memang menunjukkan ini ya. Tetapi boleh nggak dilihat self harm itu sebagai gejala? Nah ini kalau orang tua kenal anak kan mestinya orang tua sadar ya. Ketika anak nih melakukan itu pasti perubahan itu kan ada, nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba yang tadinya ceria, yang tadinya oke, tiba-tiba nih dia lagi ini dan nangis terseduh-seduh. Itu pun mesti harus dilihat, oke, kenapa swing? Kenapa moodnya swing seperti ini? Ya, nah didekati saja karena kalau selalu kita lihat maksudnya, wah ini gangguan si jahat, gangguan si jahat. Jangan-jangan kita nggak mau self evaluation ya, kita nggak mau lihat, maksudnya ini apa nih yang sudah saya lakukan ya, jadi orang tua yang denial kan, jadinya kan ngelihatnya kata iblis nanti kata setan little me, maksudnya dikit-dikit saya yang disalahin ya. Jadi ayolah kita kayaknya juga mesti refleksi diri ya, kenapa anak kita jadi seperti ini? Cobalah bicara. Nah, ya tentu saja bisa nggak dia dikuasai roh jahat ya? Tentu kan kita tahu dia main apa selama ini gitu. Orang tua tahu nggak dia main dengan kuasa-kuasa kegelapan? Atau jangan-jangan orang tuanya juga coba-coba main dengan kuasa kegelapan. Nah, kalau udah main-main mah ya udah mesti terima kalau dipermainkan sama iblis ya. Makanya kita jangan coba-coba ya. Iblis jangan diajak main ya. Itu bukan mainan ya. Nah, jadi ya itu yang harus kita aware ya. Ayo cepat dekat sama Tuhan. Iblis bukan tandingan kita, bukan kalaupun kita melawan iblis kita dengan Allah gitu ya, karena Allah yang sanggup ya. Oke. Iya, baik, terima kasih sekali lagi Bu Charlotte untuk materi dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhirinya saya
nanti kita akan mendengarkan konklusi dari Ibu mungkin ya Bu ya. Sebelumnya kita akan melihat informasi dari SU Indonesia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lahargo kemarin, spesialis kedokteran jiwa yang sudah menjadi pemateri kita di sore hingga malam hari ini, dan juga kepada Ibu Charlotte Priyatna, Master Pendidikan dan Magister Ministry sebagai pendiri Sekolah Atalia Serpong dan Praktisi Pendidikan. Terima kasih Ibu untuk kesempatan di malam hari ini. Banyak hal yang sudah kami terima dan kiranya itu bisa menolong kami semuanya sebagai orang tua atau pemerhati anak dan remaja untuk bisa memperhatikan benar-benar kesehatan mental anak-anak dan remaja yang dipercayakan kepada kita semuanya. Ya, informasi berikutnya, ada donasi untuk sekolah tinggi teologi yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, yang ingin memberikan donasi berupa buku. Ada 3 buku seri Ego Emi, kemudian juga Menjelajah Perjanjian Lama dan Buah Roh, dapat mengirimkannya atau memberikannya melalui transfer dana senilai Rp240.000 melalui rekening Bank BCA yang tertera di layar kita. Dan ini akan sangat membantu untuk perpustakaan di sekolah-sekolah teologi yang mana banyak sangat kekurangan buku ya. Dan tentu ini akan sangat menolong umat Tuhan ketika calon-calon hamba Tuhan punya banyak pengetahuan yang cukup ya untuk mereka bisa nantinya mengajar atau menyampaikan firman Tuhan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Kemudian untuk acara 2 minggu depan ada bedah buku, yaitu Pelayanan Kaum Muda Abad 21. Buku yang diterbitkan oleh SU Indonesia ini sangat baik dan akan dibedah pada 2 minggu depan. Bagi Bapak Ibu, sahabat SU sebagai mungkin pelayan kaum muda, silakan mengikuti acara ini menggunakan link Zoom yang sama dan juga password yang sama, atau juga bisa mengirimkan informasi ini kepada para pelayan-pelayan kaum muda yang ada di gereja atau persekutuan Bapak Ibu semuanya. Ya, demikian informasi dari SU Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Charlotte untuk menyampaikan konklusi, Bu, dan juga sekaligus menutup kita dalam doa. Ya, jadi hari ini kita bicara soal kesehatan mental. Dan mental itu sangat dekat dengan spiritual. Jadi tentu saja bukan artinya kesehatan fisik diabaikan, karena juga munculnya juga dari fisik ya. Kalau fisik kita lelah, berpengaruh kepada mental. Jadi ayo kalau kita memperhatikan fisik, masa sih mental nggak diperhatikan? Kalau kita mental udah perhatikan, masa sih spiritual enggak? Dan justru saya pikir akarnya itu mulai dari spiritual. Jadi bagaimana hubungan kita sama Tuhan, itu sangat berpengaruh akan hubungan dengan diri kita. Dan kalau berpengaruh hubungan dengan diri kita, maka itu akan berpengaruh kita juga dengan orang lain. Jadi mari kita harus punya ketenangan, harus punya waktu, harus punya saat-saat di mana kita sendiri dekat, intim dengan Tuhan, karena itu sumber kekuatan. Ya, dan Tuhan akan tunjukkan di tengah-tengah dunia yang seperti ini bagaimana kita bisa tetap bertahan, ya, mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur, kami dapat banyak pengetahuan. Namun Tuhan, kami tahu pengetahuan-pengetahuan itu tidak cukup. Kami perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk kami mau berubah, untuk kami memiliki akal budi yang terus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kami mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan setiap orang tua atau setiap peserta yang hadir dengan segala pergumulannya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi masalah. Ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Kau mampu Tuhan untuk menjamah kami semua. Kiranya Engkau menyembuhkan kami Tuhan, karena bilur-bilur-Mu, Engkau yang sudah mati di kayu salib,
Engkau yang sudah terluka demi kami. Dan biarlah itu yang menyembuhkan kami. Ya Tuhan, tolong kami ketika kami boleh ditolong oleh Tuhan, kami juga menolong orang lain. Sehingga hidup kami boleh berdampak dan berguna serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai kami Tuhan untuk di dalam istirahat kami. Kami juga menyerahkan untuk Scripture Union Indonesia. Ya Tuhan, Engkau yang memulai pelayanan ini. Engkau yang terus menyertainya. Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus mendoakan pelayanan-pelayanan ke depan yang ada. Kiranya Tuhan sertai. Dan kiranya nama-Mu dimuliakan melalui lembaga ini, melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin.